lagi di channel BD TV yang cacamnya. Halo guys, hari ini kita di KPU Provinsi Bengkulu. Informasinya ya, kemarin sudah ditetapkan bahwa tanggal 9 Desember 2020 pelaksanaan pilkada serentak seluruh Indonesia. Di Bengkulu nih pemilihan gubernur dan 8 kabupaten untuk pemilihan bupati. Nah, kita mau nanya informasi jelasnya langsung kepada Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Bang Irwan. Ikutin kita, simak apa bahasannya dan simak apa saja yang akan dilakukan pada saat pilkada 2020 ini dalam suasana COVID-19. Siap nggak kita? Kembali lagi di channel BD TV yang cacam ya. Masih ingat cacam, Bang? Masih ingat ya? Iya. Di festival Bengkulu kemarin ya? Cacam nih. Nah, kita bareng Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Bang Irwan. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Udah swab, rapid test? Udah pernah? Ya, kalau swab belum. Swab belum? Belum berani. Belum berani. Tapi rapidnya kemarin? Alhamdulillah non reaktif ya. Non reaktif ya, negatif. Di provinsi dari awal kita sudah minta untuk dilakukan rapid karena ke depan aktivitas KPU akan banyak bersentuhan secara fisik. Iya, bersentuhan sama ini. Terutama dengan wartawan ini. Jujur aja. Terutama wartawan. Agak sedikit khawatir ya. Gak khawatir di data ini. Iya. Oke, Bang. Iya. Informasi terbaru kemarin tersiar di mana-mana berita soal 9 Desember 2020 jadi pencoblosan. Sementara selama ini orang bilang, ya, ngapa ini ribut-ribut, lagi COVID, lagi corona, ribut-ribut soal pilkada. Pilkadanya ditunda. Ternyata sekarang kabar terbaru 9 Desember 2020 jadi pemilihan. Informasinya seperti apa, Bang? Kabar burung atau bukan ya? Burung apa nih? Burung berkicau. Tapi kalau wartawan untuk media nih ya yakin kita informasinya luar biasa karena memang keputusan untuk apakah tahapan ini akan dilanjutkan kembali dan kapan dilanjutkannya itu ada di tingkat pusat ya. Betul. Oleh DPR, pemerintah pusat dan KPU pusat. Karena itu ini luar biasa nih karena baru kejadian kemarin teman-teman sudah tahu duluan, artinya mudah-mudahan ini bentuk dukungan bahwa pilkada memang harus segera mungkin dilakukan ini. Sesegera mungkin dilakukan. Iya, ini teman-teman yang mewakili masyarakat bahwa ini sudah keputusan resmi pemerintah. DPR ya. Tentunya bagi kami penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota mau tidak mau harus mengikuti itu. Bahwa pilkada kita sudah diputuskan digelar di tanggal 9 Desember 2020 ini. Memang sebelumnya rencana untuk penundaan itu memang ada? Ya, bahkan KPU mengajukan 3 opsi. 3 opsi apa aja tuh? Ya, opsi pertama di 2020 di bulan Desember, yang sekarang dipilih ini, opsi A. Opsi B, mundur sekitar 6 bulan, dilakukan di bulan Maret 2021. Dan ada opsi C, dengan pertimbangan waktu itu pandemi kita akan berakhir di tahun 2020 akhir, kemudian penyelenggaraan pemungutan suaranya dilakukan setelah betul-betul pandemi ini selesai, maka ditunda selama 1 tahun di September 2021. Ada 3 itu. Ada 3 itu. Namun pilihan pemerintah dan DPR kemarin di opsi pertama tetap di 2020 di bulan Desember. Tapi ada opsi gini nggak? Kira-kira masih memungkinkan ditunda atau memang sudah fix di situ? Secara formal sudah final. Secara formal sudah final. Apalagi kita di provinsi ya, tidak ada kewenangan untuk mempersoalkan kembali karena setelah ditetapkan di NDP kemarin, tahapan saat ini KPU tinggal memplenokan, KPU pusat maksudnya. KPU pusat memplenokan rancangan peraturan KPU kemarin kan disetujui ya, ada beberapa poin itu ya. Poin pertama adalah melanjutkan tahapan ini kapan. Yang kedua adalah menyetujui rancangan peraturan KPU untuk opsi A yang kemarin diajukan. Karena itu KPU tinggal memplenokan, kemudian diundangkan
dalam lembaran negara. Ya. Baru kemudian diterbitkan untuk dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten. Berarti Jadi sementara ini ya opsi penundaan sudah final, itu udah sudah final final. ya. Iya. Untuk di. Sudah Apa final. KPU siap? Karena kan kemarin di mana-mana hampir untuk anggaran negara kan dipotong itu untuk Ya, COVID. Nah, gimana yang untuk pemilu? ya, ya tidak siap harus siap ya, karena ini amanah. Ya. Walaupun ada banyak yang menyatakan bahwa jika pilkada ini diselenggarakan di 2020, maka pilkada ini masuk kategori tidak normal katanya. Iya. Ya mungkin kita rubah istilah menjadi new normal ya, yang New populer normal. sekarang. Lagi populer New normal new baru. normal. Karena ada yang bilang memang harus hati-hati nih kita menyikapi hati-hati. antara new normal dengan abnormal ya. New normal itu kalau tidak dipahami dengan baik, maka sebelum sampai kepada new normal dia akan dimaknai sebagai sesuatu yang abnormal. Bisa jadi Abnormal. seperti itu kalau kita salah memaknai Iya, ya. betul. Makanya ini harus hati-hati betul memaknainya. Karena itu nanti pelaksanaannya itu akan tentunya berdasarkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh. Oke Bang, lanjut tadi ini Bang. Memaknai antara new normal dan abnormal. Jadi Ya. biasanya mungkin dalam bayangan saya nih, orang pemilihan dulu datang ke TPS coblos seperti ini. Apa mungkin yang new normal beda nanti cara pencoblosan? Ya, secara pasti memang kita masih menunggu ya regulasi resmi yang dikeluarkan KPU terkait teknis pelaksanaan tahapan. Sekarang sedang dibahas. Lagi dibahas. Ya, tapi KPU provinsi diberikan ruang untuk memberikan masukan. Misalnya soal verifikasi faktual persorangan yang ada di 4 kabupaten ya, calon independen. Itu kalau regulasinya mengatur akan ada pertemuan fisik yang intensif, harus ketemu langsung dengan pemilih, dengan pendukung. Maka harus dipertimbangkan untuk bagaimana menjaga protokol kesehatan ini tetap dilaksanakan dan kepastian dukungan itu tetap diperoleh. Karena memang untuk memastikan dukungan itu ya harus ada komunikasi. Dan undang-undang sekarang masih mengatur bahwa komunikasi itu pertemuan itu harus dilakukan ke semua pendukung. Beda dengan DPD, kalau DPD hanya sampel 10% ya. Sampel 10%. Ya kalau untuk persorangan ini di 4 kabupaten ini semuanya harus didatangi. Misalnya jumlah dukungannya 50.000, ya satu persatu 50.000 itu harus ditemui. Ini kan butuh ada protokol ya atau model penyesuaian yang harus dilakukan oleh KPU agar petugas kita terhindar dari bahaya COVID ini, pendukung juga terhindar dari bahaya COVID. Jadi 50.000 orang ditemuin satu-satu itu. Harus ditemuin tergantung jumlah dukungan ya, masing-masing kabupaten kan berbeda ya. Berapa tergantung itu. Kalau Jadi kita yang nemuin enggak ini kan petugas kita ada nanti. bisa terancam Iya. menyebarkan, bisa terancam terkena. Iya. Jadi gimana tuh Bang? Makanya gugus tugas itu memberikan syarat ya. Ketika kemarin disetujui di RDP, mereka memberikan syarat harus koordinasi dengan gugus tugas untuk memastikan bahwa tahapan itu dilaksanakan dengan protokol yang ketat. Nah ini yang saya sampaikan tadi masih dirumuskan oleh KPU RI, berkoordinasi dengan gugus tugas nasional yang dinamakan dengan protokol kesehatan dalam tahapan itu seperti apa. Tentunya kita tidak ahlinya ya, ahlinya tentunya teman-teman di gugus tugas. Gugus tugas. Ya KPU nanti di provinsi tinggal mengikuti, misalnya harus pakai APD ya Pak ya. Ya. Nah, kita harus pengadaan APD nanti kalau memang harus pakai APD. Tapi apakah juga cuma masker atau ada masker yang pakai ini ya sekarang kan ada kayak helm itu ya. Helm itu, apakah jauh dengan itu tidak perlu pakai APD ya. Itu yang masih kita tunggu. Nah, untuk Bengkulu sendiri Bang, yang pilkada besok itu selain gubernur apalagi yang Ada 8 bupati ya. 8 bupati? Iya, 8 bupati kita. Kecuali kota. Kecuali kota dan Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah. Kota kan baru 2018. Iya, Artinya 2018. nanti karena pilkada serentak kita disatukan semua setelah 2020 ini hanya ada nanti di 2024. Artinya kota walaupun dia di 2018 maka pilkadanya akan di 2024. Harusnya 2023. Benteng kan 2017 yang lalu. Ya. Harusnya di 2022. Sementara ini kalau undang-undangnya tidak direvisi, maka Benteng juga akan ikut nanti di 2024. Ada 2 tahun akan diisi oleh pelaksana tugas. Bupati. Kalau undang-undangnya masih tetap menggunakan Undang-Undang 10. Tapi sekarang kan ada informasi juga akan direvisi. Direvisi lagi. Ya kita tidak tahu nanti apakah ada pengaturan ulang ya. Ya. Periodisasi ini akan diatur, periodisasi pilkada. Ya.
Wallahu a'lam lah, kita serahkan semuanya ke DPR nanti dan pemerintah pusat. Saya lihat banyak perubahan terus kalau yang cepat betul. Cepat betul. Jadi memang regulasi tentang paket undang-undang politik ya semuanya ini luar biasa. Kita kadang-kadang memang tidak sebanding dengan ya ada hal-hal yang kita baru mau paham, undang-undangnya sudah ganti ya. Undang-undang ganti. Sudah mau paham, nggak. Apalagi sekarang ini, bayangkan ya, tahapan akan dimulai di 15 Juni. 15 Juni. Sementara regulasinya baru mau dibahas ini kan. Bayangkan. Oke Bang, nah saya masuk ke situ Bang. Nah, 9 Desember 2020 kita mau pilkada serentak untuk beberapa kabupaten dan gubernur ya. Nah, tahapannya ini kan udah mepet nih waktunya nih. Betul. Sempat tertunda gara-gara Covid. Iya. Nah, tahapannya berubah seperti apa? Ya, hanya bergeser karena lebih kurang 2 bulan lebihnya, 3 bulan. Iya. Jadi bergeser ke 3 bulan dari pemungutan suaranya yang September 23 menjadi 9 Desember. Artinya ada lebih kurang 3 bulan. Jadi semua tahapan bergeser. Tahapan yang sudah dilakukan kemarin tidak diulang lagi. Ini karena banyak juga yang nanya nih kan. Apakah masih boleh calon perseorangan daftar independen ya dikenal untuk gubernur? Kan sudah kita tutup dan tidak ada untuk Bengkulu. Apakah masih boleh? Nah, kami pastikan itu tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Betul, berarti kita untuk independen nggak ada? Tidak ada untuk gubernur. Untuk gubernur. Dan 4 kabupaten yang ada kan hanya di 4 kabupaten saja. Di mana aja? Bengkulu Selatan, Pahang, Rejang Lebong, ya itu ya. Bengkulu Selatan, Pahang, Rejang Lebong dan Lebong. Ada 4 itu. Ada 4. Bengkulu Selatan malah ada 4 calon ya. Selebihnya ada 1. Nah, untuk yang calon dari partai atau ini? Itu nanti tahapannya masih disusun sekarang. Tapi diperkirakan di bulan September nanti sudah akan dilakukan pendaftaran ya. September dong. Ya, tapi nanti masih kita tunggu ini, sedang dibahas. Kemarin tahapannya sedang diplenokan KPU RI dan nanti akan disahkan kapan untuk partai. Artinya parpol itu memang belum ya? Udah jadi parpol. Sementara yang baru selesai itu dari perseorangan. Itu pun belum, tahapannya masih akan verifikasi faktual dulu. Tanggal 15 itu agenda pertama nanti pengaktifan PPK PPS untuk tugas pertama mereka melakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten tadi ya. Karena ada pemilihan bupati jalur perseorangan di 4 kabupaten itu. Nah, terus ini pertanyaan yang kita berkaca review ke pemilihan presiden kemarin. Iya. Presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan beberapa pemilihan. Nah, kemarin itu ada masalah soal terkait kesehatan. Ya. Kesehatan yang sampai malam banyak berjatuhan korban gitu ya. Nah, itu lagi nggak Covid. Nah, ini lagi Covid. Ya. Gimana nyikapinya, Bang? Bakal dibully lagi. Dibully lagi nah. Ini kan. Ya, emang ya karena belum ada pengalaman kita dalam menyelenggarakan pemilu di suasana pandemi seperti ini ya. Kita memang belum pernah punya pengalaman. Bahkan jangankan soal pemilunya, soal induknya, soal utamanya COVID ini aja masih belum tuntas ya. Jadi fokus kita, pemerintah, masyarakat untuk menangani COVID, di sisi lain ada pilkada misalnya. Dari sisi itu saja memang sudah kita bayangkan seperti apa rumitnya ya, permintaan itu. Tapi sekali lagi karena ini sudah keputusan resmi, amanah yang diemban kepada KPU, ya kita harus ya mengantisipasi segala kemungkinan. Nah, saat ini yang sedang kita susun salah satunya adalah seperti apa nanti di TPS. Pengalaman tadi, dibully habis-habisan kita ya di Pilpres yang lalu, banyak korban meninggal dunia, ratusan. Nah, tentunya kita tidak mau itu terulang lagi. Maka kemarin dilakukan penundaan yang pertama dulu di bulan Maret itu karena kekhawatiran seperti ini. Kalau dipaksakan terus waktu itu tahapan verifikasi faktual ketemu tadi ya dengan jumlah pendukung itu, ini sudah hampir dipastikan akan banyak penyelenggara kita yang menjadi korban. terpapar dari virus ini ya. Karena itu kemarin gugus tugas memberikan syarat jika tahapan ini akan dilaksanakan oleh pemerintah, maka ada persyaratan tadi mengikuti protokol kesehatan itu yang akan dilakukan. Tapi akan semaksimal mungkin menggunakan high secure, artinya kita akan merumuskan standar keamanan yang sangat tinggi. Pada penyelenggara kita. Memang ada konsekuensi nih. Nah, mudah-mudahan ini Pemdanya dengar ya, atau pemerintah pusat. Konsekuensinya ada anggaran. Anggaran kita kemarin kan belum ada ya, anggaran untuk penyiapan APD misalnya. Benar. APD anggaran untuk rapid kita untuk penyelenggara atau swab kita lakukan. Nah, konsekuensinya ke sana.
kita sudah menghitung-hitung ya, dari pagi tadi kita tadi rapor dengan Iya. kabupaten baru selesai ini, akan ada pembengkakan anggaran yang luar biasa. Apabila kita ingin menggunakan standar yang aman tadi Aman. untuk penyelenggara kita, misalnya dia pakai APD, kemudian kita lakukan swab untuk seluruh penyelenggara, kemudian vitaminnya kan tadi. Vitaminnya juga ya. Iya, harus kita siapkan pastikan, karena kalau tidak maka tadi potensi dia terpapar dan menularkan ke orang lain itu kan Iya. persoalan. Kita tidak mau kemudian semua penyelenggara kita diisolasi misalnya Isolasi. 14 hari, gimana kacau juga kan Iya. tahu kan kita. Hal Itu juga apakah masih pakai kertas apa dari takutnya kan? Nah, ini Bang ya, bukan Iya. nakut-nakutin ini ya, tapi ada kabarnya kayak gini apa? Nanti yang megang kertas Iya. apa ini? Itu gimana? Maka TP itu harus steril, betul-betul Steril. steril. Seperti salah satu contoh yang tadi kita diskusikan agak lumayan alat adalah penggunaan paku ya, alat coblos. Iya. Alat coblos itu kan kalau selama ini hanya satu. Satu. Digunakan rame-rame, Heeh. maka kita akan usulkan nanti satu orang menggunakan satu alat coblos. Maka konsekuensi anggaran sekali lagi ya, Iya. mampu tidak nanti pemerintah daerah. Ya, kita tetap akan usulkan. Kita berharap ini dipenuhi ya, Iya. karena tadi terkait dengan keselamatan Keselamatan. pemilih maupun penyelenggara. Karena soal kemanusiaan, keselamatan kemanusiaan ini itu yang paling utama. Ya. Utama. Ya. Makanya kemarin pilihannya lebih baik kita menunda daripada memaksakan beresiko bagi Iya. penyelenggara kita. Nah, tadi kita sekarang sedang menyusun anggaran itu, diperkirakan akan ada penambahan anggaran yang luar biasa apabila nanti kita akan mengikuti protokol kesehatan ini dengan standar yang tinggi. Nah, tapi tetap akan kita usulkan ya. Ini sedang dalam proses pembahasan, itu konsekuensinya. Jadi tadi biar nggak dibully lagi kalau kita seperti kemarin memang harus kita akui ya. Ini contoh dilmati betul kita di lapangan untuk KPPS kita. Ya. Kalau bayangkan kalau mereka ketika mengikuti seleksi KPPS yang honornya hanya 500, mereka harus mendapatkan hasil general check up misalnya, Ya. yang biayanya sampai jutaan, kan nggak mungkin. Apa mau mereka ya? Nanti pemungutan apa? Hasil suaranya yang diberitakan bukan hasil suara nih loh. Yang diberitakan Ya. berapa anggota KPU yang kena, berapa yang pemungutan Salah satu DTP yang akan memberitakan itu ya. Jadi orang-orang Akan nyinyir di sana. iya, data yang keluar itu data yang terpapar, bukan data hasil suara. Itu gimana Bang? Kalau intinya kita berdoa lah ya Bang. Iya, memang banyak sih masukan. Makanya kemarin di RDP itu kan tidak mudah. Saya kan Tidak mudah, dari jam ya. 1 sampai kalau pimpinan sidangnya nggak membatasi jumlah peserta, ya masih banyak masukan-masukan yang meminta pemerintah tetap mempertimbangkan masa-masa betul ketika ingin melanjutkan tahapan itu di 2020. Tapi di sisi lain memang kita belum tahu pandemi ini sampai kapan ya. Iya. Itu juga dilematis Dilematis, betul. Kalau ini bisa diprediksi hanya sampai di akhir tahun ini, oke kita mulai tahun depan. Tahun Tapi kan depan. tidak bisa diprediksi. Iya. Jadi dari diskusi itu kan disampaikan bahwa belum tentu juga di tahun depan sudah selesai. Nah, apakah kemudian pilkada kita akan digantung seperti itu? Sementara kepala daerah akhir masa jabatannya sudah jelas ya. Iya. Kita di Bengkulu gubernur di Februari sudah berakhir. Februari ya. Iya, setelah itu nanti diikuti kabupaten kota. Mm-mm. Itu tidak bisa ditunda-tunda. Iya. Akhir masa jabatannya sudah jelas. Kalau semua di 270 daerah itu harus akan terjadi kekosongan kepala daerah, maka ini akan berdampak juga kepada pelayanan masyarakat dan roda pemerintahan kita. Karena itu dengan segala konsekuensinya kelihatannya pemerintah mempertimbangkan dampak-dampak tadi ya, ini tetap akan menyelenggarakan di 2020 ini. 20 ini. Sekali lagi kita provinsi ya samina wa ta'na ya. Samina Nggak wa ada pilihan ta'na. Nggak ada lain. pilihan, ya. Tapi tetap ketika diamanahkan kita harus persiapkan dan laksanakan itu dengan sebaik mungkin. Insya Allah Bengkulu siap. Siap, harus siap. Karena Maksud Bengkulu. dukungan teman-teman media nih ya. Ya. Karena nanti kita akan punya model baru semua, termasuk sosialisasi kita. Kita tidak akan ada pengumpulan massa lagi ya. Sosialisasi kita Nggak ada dengan- kampanye ini lagi. dalam bentuk rapat umum mungkin nanti ya, kita ini kan Ya. sedang dibahas nanti apakah teman-teman di DPR menyetujui itu ya, karena dirancang KPU semuanya model daring dan menggunakan teknologi informasi semua. Oh nanti lebih banyak daring ya. Kita usulkan, tapi nanti Ya. kan tergantung nanti di pusat ya, uji Di publik pusat. dan hasil pembahasannya. Karena kita berharap debat publik nanti kan Iya, debat juga tidak publik. dengan pengumpulan massa lagi. Mm-mm. Jadi mungkin dia seperti main bola tanpa penonton ya. Jadi silakan dia berdebat tanpa penontonnya, tentunya
melalui media Bener. ya, di rumah nontonnya tetap di rumah, penontonnya ada, tapi dia nggak terasa ditonton itu ditonton seperti kita ini kan. Ya, katanya nonton sampai 17.000 tadi ya. 17.000 subscribe. Subscribe. Habis dari KPU ini nanti 100.000 subscribe. Wah. Seluruh penyelenggara pemilu nanti kan bisa subscribe semua tuh. Siap. Iya, iya. Makasih banyak, Bang. Nah, Ada himbauan Bang atau yang mau disampaikan untuk masyarakat Bengkulu terkait kabar terbaru tentang Pilkada 2020 jadinya? ya, jadi plus minusnya ya dari keputusan yang telah diambil oleh pemerintah ini tetap harus kita dukung. Kami berharap dukungan dari seluruh stakeholder masyarakat karena tidak mungkin yang menghadapi masalah yang memang ini baru pertama kali kita temui, baru pertama kali akan kita hadapi ini dan sudah terbukti tidak ada negara yang siap menghadapi COVID ini, semuanya gelabakan, termasuk negara adidaya sebesar apapun itu ya. Maka KPU tidak akan mungkin bisa kerja sendiri. Dukungan dari stakeholder, teman-teman media terutama, karena sarana-sarana media seperti inilah nanti yang akan membantu KPU untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat. Ditambah lagi waktu antara tahapan penyelenggaraan dengan regulasi diterbitkan nanti sangat mepet ya. Kita akan memiliki waktu yang sangat singkat untuk melakukan sosialisasi. Kemudian yang kedua, keterbatasan model sosialisasi yang tidak bisa kita lakukan seperti model lama. Sekarang ada katanya model baru ya, ada new normal. New normal, kita tidak bisa menggunakan old normal lagi ya, model lama. New normal itu yang membuat kita harus melakukan penyesuaian dan itu memang tidak mudah. Itu dukungan, sekali lagi dukungan dari semua stakeholder kita harapkan. Terima kasih banyak, Bang. Mudah-mudahan sukses, Bang. Amin. Untuk Bengkulu memang penyelenggaraan pemilu hampir selalu berprestasi. Alhamdulillah. Karena memang KPU Bengkulu itu, KPU Provinsi Bengkulu itu cacam ya. Cacam kalau slogan ini cacam ya. Cacam dia. Ayo masyarakat Provinsi Bengkulu, kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan serentak gubernur dan bupati di Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Desember 2020. Cacam.